Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan kedua, ya. Mungkin bagi kalian yang belum menonton video pembelajaran pada pertemuan pertama, silakan kalian bisa cek di channel YouTube-nya MA Salsaf, ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang jarak dalam ruang dimensi 3. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen atau unsur-unsur pada dimensi 3 seperti garis, titik, bidang, dan lain-lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang caranya menghitung panjang atau jarak dalam ruang dimensi 3. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung jarak antara dua titik, kemudian jarak antara titik dan garis, kemudian ada jarak antara titik dan bidang. Kemudian, sebelumnya, Nah, pada materi dimensi 3 ini kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, seperti yang kalian sudah pernah pelajari di MTS, mungkin kalian sudah tidak asing dengan sosok Pythagoras ini. Nah, Pythagoras ini disebut si bapak bilangan, ya, seperti ini, ya. Pythagoras menyatakan kepada pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Kita next. Nah, mungkin kalian sudah pernah mengingat ya rumus Pythagoras seperti apa. Jadi di sini kita lebih banyak akan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu kaitannya dengan segitiga siku-siku. Seperti ini. Nah, teorema Pythagoras mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring, ya, ingat, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, ya, yaitu salah satu sudutnya 90 derajat, ya. Siku-siku itu sudutnya adalah 90 derajat salah satunya. Nah, adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan segitiga siku-siku ABC. Nah, pada segitiga ini, misalkan AB itu kita sebut dengan sisi B, kemudian BC kita sebut dengan sisi A, kemudian AC ini kita sebut dengan sisi C, misalkan, ya. Ini merupakan AC ini merupakan sisi miring, ya. Untuk menghitung menghitung sisi miring atau C, ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian, atau mungkin bisa ditulis dalam bentuk akar seperti ini, C sama dengan, ya, jadi kuadratnya hilang, menjadi akar, sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk mencari A kuadrat, misalkan, sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalian bisa buat menjadi akar seperti ini. Kemudian jika mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, ini yang harus kalian ingat, ya. Ini rumus dasarnya pada dimensi 3. Jadi jika diketahui sisinya, misalkan A dan C, artinya kalian harus mencari B-nya dulu dengan rumus yang di bawah ini, ya. Kita untuk selanjutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah jarak antara dua titik. Nah,
Contohnya di sini ada titik A dan titik B. Nah, nanti hitunglah panjang garis atau ruas garis A ke B. Nah, jarak antara dua titik dapat ditentukan dengan cara mengukur panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak antara titik A dan B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan B. Oke, langsung saja kita seperti ini. Oke, ini ada catatan penting juga ya. Nah, ini yang harus kalian ingat juga. Jadi ketika ada soal tentang jarak titik ke titik pada kubus atau mungkin seperti ini ya, catatan pentingnya perhatikan pada kubus ini. Jadi ini rumus yang harus kalian ingat, cara mencari panjang yang paling akurat ya, seperti ini. Nah, panjang diagonal sisi A ke C ya. A ke C ini merupakan bidang sisi ya. Sisi itu yang namanya sisi itu paling di pinggir. Jadi di sini ada A B C D merupakan itu sisi, bidang sisi ya. B C G F itu sisi dan lain-lainnya. Nah, ini langsung saja ke rumus A akar 2 tanpa harus menghitung terlebih dahulu. Jadi jika panjang rusuknya sudah diketahui, langsung saja ini A ini merupakan panjang rusuknya. Nah, kemudian untuk menghitung panjang diagonal ruang A ke G ini. A ke G. Jadi panjang diagonal ruang itu bisa A ke G, kemudian B ke H, kemudian D ke F, kemudian C ke E. Ini merupakan diagonal ruang. Nah, rumusnya A akar 3. Nah, panjang A ke N sama dengan A per 2 akar 5. A ke N, perhatikan A ke N. Nah, jadi misalkan ada titik antara E, F ini, N ini merupakan titik tengah dari EF. Nah, untuk menghitung A ke N ini langsung saja rumusnya adalah A per 2 akar 5. Kemudian untuk menghitung panjang C ke M, perhatikan C ke M. Jadi M ini merupakan perpotongan antara diagonal sisi EG dan HF ya. M ini merupakan titik perpotongan ya. Jadi langsung saja rumusnya adalah A per 2 akar 6, dengan A adalah panjang rusuk, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABC DEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak dari A titik A ke E, kemudian B titik B ke G. Oke, kita perhatikan yang dicari adalah sebelumnya kalian itu harus bisa membuat kubus dengan rapi ya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini ada kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk ya. Jadi kubus itu mempunyai rusuk yang panjangnya semuanya sama. Nah, di sini diketahui yaitu 6 cm. Artinya misalkan rusuk AB 6 ya. Kemudian yang ditanyakan titik A ke E, perhatikan. A ke E ini merupakan rusuk. Artinya panjang AB itu kan 6. Nah, jadi panjang AE itu adalah 6 juga. Nah, di sini yang panjangnya 6 cm ini ada sisi panjang dari AE itu sama dengan PF, kemudian sama dengan CG, sama dengan DH, sama dengan AB, sama dengan DC, sama dengan EF, sama dengan GH, sama dengan AD, sama dengan BC, sama dengan EH, sama dengan FG. Ini panjangnya sama, yaitu 6 cm. Selanjutnya pertanyaan yang B ini, tentukan panjang atau jarak titik B ke G. Nah, seperti ini. Perhatikan dulu.
Ini kubusnya ya, kubusnya ABCDEFGH. Nah, tadi rusuknya juga 6 cm. Yang ditanyakan adalah panjang B ke G. Nah, ini gunanya yang Bapak tadi sampaikan, yang catatan penting ini ya. Panjang diagonal sisi A ke C, ini A akar 2. Oke, perhatikan di sini. B ke G ini merupakan diagonal sisi. Jadi tanpa menghitung pun, kalau kalian sudah ingat dengan tadi rumusnya, itu akan langsung diketahui. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghitung atau penasaran dengan itu, bisa dengan rumus Pythagoras seperti ini. Nah, langkahnya untuk menghitung itu perhatikan dulu. Ini kan yang dicari itu titik B ke G ya, jarak titik B ke G. Jadi kita perhatikan segitiga BCG ya, di mana siku-sikunya itu pada titik C ya. Jadi gambarnya seperti ini. Panjang BC ini kan tadi 6 ya. Kemudian C ke G itu 6 cm juga. Nah, artinya B ke G ini merupakan panjang sisi miring. Nah, bisa dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ya, ditambah 36 sama dengan 6 akar 2. Jadi panjang BG adalah 6 akar 2 cm. Jadi kalau kalian menghitung pun hasilnya akan sama seperti ini ya. Kalau tadi kan rumusnya A akar 2 untuk panjang diagonal sisi ya. A itu kan rusuknya tinggal 6 kan, berarti 6 akar 2 itu lebih langsung terisi daripada kalian menghitungnya ya. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P. Tentukan jarak titik E ke P. Oke, kita buat dulu kubusnya ya. Kalian buat dulu kubusnya, kemudian kita analisa ya. Di sini diketahui jika perpotongan AC ya, sebenar AC sini AC, kemudian dan BD, berarti kita harus bisa membuat seperti ini dulu. AC kemudian dan BD, anggap saja lurus ya. Jadi sini ada titik perpotongan ya. Ini dinamakan titik apa? P ya. Titik, kita ganti warna saja. P. Di sini titik P ya. Is Oke. Kemudian tentukan apa nih? Jarak titik E ke P. Oke. Jarak titik E ke P. Jadi jarak titik ini kita ganti warna dulu. Jarak titik E ke P. Ini ke sini itu berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari ini
kita harus menggunakan ini ya, karena ini sudah merupakan segitiga siku-siku ya. Kalau kalian perhatikan di sini, perhatikan segitiga ini, karena P ini merupakan titik tengah, kita perhatikan segitiga ini. Oke, nah ini ada segitiga A, P, dan E ya. A ke P belum diketahui, kemudian A ke E ini sudah yaitu 4 cm. Nah, untuk mencari EP ini tidak bisa ya, karena panjang AP ini belum diketahui. Nah, panjang AP itu sama dengan apa? Setengah dari AC, setengah dari AC ya. Nah, karena AP ini merupakan diagonal sisi ya, diagonal sisi itu kan rumusnya A akar 2. Jadi AC ya, ini AC, harusnya AC ya. AC ini merupakan diagonal sisi, jadi AC ini adalah A akar 2, yaitu 4 akar 2. Kemudian AC nya sudah ketemu, berarti AP tinggal kita kalikan 1/2 dikali dengan AC. AC nya adalah 4 akar 2, maka hasilnya adalah 2 akar 2 cm ya. Nah, di sini sudah ketemu, AP itu adalah 2 akar 2 cm. Nah, selanjutnya untuk EP nya maka bisa kita cari, kita temukan dengan cara EP sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat ya, sama dengan AP kuadrat, berarti kan 2 akar 2 kuadrat ditambah AE kuadrat. AE kuadrat itu adalah 4 kuadrat. Di sini selanjutnya di sini. Nah, 2 akar 2 kuadrat berarti berapa? Hasilnya adalah 2 kuadrat 4 akar 2 itu 2 akar 2 kuadrat maka 2, jadi 8 ditambah 16 sama dengan akar 24. Nah, akar 24 ini kita bisa sederhanakan menjadi berapa? Ini kan berarti 4 kali 6 ya. Nah, akar dari 4 itu 2, 6 tidak bisa, tetap saja ditulis seperti ini. Nah, hasilnya adalah 2 akar 6 cm. Oke, untuk selanjutnya kita lihat contoh berikutnya, contoh 3 ya. Oke, pada kubus ABCDEFGH, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan ya, titik yang terletak di perpanjangan HD. Oke, nah kita buat dulu titik yang terletak di perpanjangan HD. Berarti sini dengan HD banding DS sama dengan 2:1. Berarti kita perpanjang ya, perpanjangan dari HD, berarti sini. Nah, kemudian di sini ya, misalkan titiknya ini adalah merupakan titik S. Nah, dengan HD itu, HD banding DS itu sama dengan 2:1 ya.
Jadi kalau HD kan ini 6 ya, 6 cm. HD ini 6 cm. Nah, berarti DS nya berapa? Kalau HD nya 6 itu 6, jadi DS nya itu sama dengan setengah dari 6, sama dengan 3 cm. Kemudian tentukan jarak titik F ke titik S. Oh ini ya, berarti jarak titik F ke titik S. Oke, berarti berarti dari sini ke sini. Nah, tentukan jarak titik F ke S. Oke, berarti kita tinggal menarik ini ya. Oke, benar. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan segitiga. Ayo kita perhatikan segitiga apa nih? Berarti kita perhatikan segitiga. Kita anggap saja ini lurus ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di H, berarti H. Ya, perhatikan segitiga ini. Nah, ini nih. Nah, oke. Perhatikan siku-siku di H, kemudian siku-sikunya di F ya. Berarti ini bukan ini. Yes. Berarti ini. Nah, kita ulangi. Oke, selanjutnya kita perhatikan segitiga. Nah, segitiga HFS. HFS, kita pilih warna. Nah, siku-siku di F ya, siku-siku di F. Oke. Kemudian siku-siku di F. Kemudian ini H. Kemudian ini S. Nah, FS itu yang kita cari ya, F ke S yang kita cari. Kemudian HF, titik HF ini belum. Nah, berarti kita bisa lihat ya, HF itu merupakan diagonal sisi. Jadi HF sama dengan berapa? 6 akar 2 cm. Di sini HF ini adalah 6 akar 2. Nah, kemudian HS itu kan dari HD kemudian ke DS. Nah, HD itu 6, DS nya tadi sudah ketemu yaitu 3, berarti 6 tambah 3 yaitu 9. HS nya adalah 9. Oke. Selanjutnya kita baru bisa mencari titik F ke S. Fs sama dengan akar HS kuadrat kurang ya
FH kuadrat. Nah, berarti HS cari kita ini siku-sikunya di mana ya? Oke, cari. Nah, ini ada kesalahan ya, harusnya yang siku-sikunya itu di F. Siku-sikunya di F ya. Cari. Siku-sikunya kita siku-sikunya di H. Di H. Cari H, kemudian sini F. Dia ini berarti 9 cm. HF ini tadi sudah ketemu, yaitu 6 akar 2. Nah ya, kemudian kita cari nah harusnya seperti ini. Kita tentukan Fs nya. Fs sama dengan akar HS kuadrat ditambah HF kuadrat sama dengan 9. HS itu 9 kuadrat plus HF itu 6 akar 2 kuadrat sama dengan 81 plus 36 kali 2 72 sama dengan akar 153. Nah, ini akar 153 ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? 100 akar 153 bagi 9 kali sini ya. Oke, bentar, biar ini terlalu panjang. Oke, sama dengan 9 kali 17, maka hasilnya adalah 3 akar 17 cm. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya, untuk contoh soal 3 Bapak cukupkan di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Kalau tidak paham, bisa kalian putar-putar video ini sampai kalian paham. Itu saja pertemuan hari ini dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.